Assalamualaikum, apa kabar kalian? Saya Reza di sini dan ini adalah video pertama saya. Buat video pertama saya kita bahas apa nih? Kayaknya bahasan tuh asik nih. Jadi buat kalian yang penasaran atau kepo tentang hal yang berbau hantu, tapi takut ngelihatnya, ini video cocok banget buat kalian. Karena ini video nggak ada seram-seramnya, asli. BTW cukup ngelanturnya, langsung aja ke TKP. Pernahkah terlintas di pikiran kalian, kenapa hantu di tiap negara itu berbeda-beda? Jika di Indonesia ada Pak Pocong, di Jepang ada Mbak Sadako, di Eropa ada Dracula, dan masih banyak lagi hantu-hantu lain di berbagai negara. Wah, kenapa yang bisa berbeda-beda begitu? Apakah setiap hantu ada zona teritorial masing-masing? Atau ada sejenis hak paten gitu? Mari kita ulas bersama. Kenapa hantu di tiap negara itu berbeda-beda? Berikut alasan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah sugesti. Sugesti bisa dikatakan sebagai proses psikologis di mana seseorang dapat mengatur perasaan, pikiran, dan perilaku. Misalnya nih, orang Indonesia lagi ketakutan dan dia memikirkan tentang pocong, maka yang tampak adalah pocong. Dengan mekanisme yang sama, misalnya orang Indonesia tersebut sedang di Thailand dan dia sedang ketakutan, maka yang tampak juga pocong, bukan hantu Thailand yang muncul. Ya, karena sugesti orang itu bilang pocong, pocong, pocong. Intinya, jin dapat membaca pikiran kita dan ketakutan kita. Dan yang kedua adalah karena faktor visualisasi. Hampir sama seperti sugesti tadi, tapi di sini kita lebih merincikan bentuk hantu dari aktivitas kita dalam menonton film horor, baca cerita horor, dan mendengar cerita horor dari teman kita. Jadi, bentuk hantu yang kita kenal itu sebenarnya itu adalah hasil visualisasi kita yang didramatisir oleh apa yang kita nonton dan akan tertanam di alam bawah sadar kita sampai kapanpun. Dan yang ketiga adalah karena faktor perbedaan kebudayaan antar tiap negara. Budaya di sini maksudnya lebih ke kebiasaan masyarakat di suatu negara dalam menanggapi hal tentang hantu. Lebih ke urban legend gitu, cerita yang diciptakan nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, jadi intinya kenapa hantu tiap negara itu berbeda? Karena adanya perbedaan pikiran yang dilatar belakangi oleh kebudayaan serta urban legend yang diciptakan oleh nenek moyang mereka yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi tak heran kenapa bisa di Indonesia terkenal akan pocong, sedangkan di Thailand tidak. Begitu sebaliknya, budaya dan cara pikir berperan aktif di sini. Lalu, bagaimana sains menanggapinya? Seorang ahli syaraf Kanada, Michael Persinger, mempelajari hubungan antara medan elektromagnetik dengan persepsi manusia terhadap hantu. Hipotesisnya bahwa medan magnet yang berdenyut tidak kentara di bawah kesadaran manusia membuat seseorang merasakan seolah terdapat suatu kehadiran makhluk lain di sekitarnya. Hal tersebut juga berkaitan dengan pola aktivitas tak wajar yang terjadi di area lobus temporal otak. Persinger melakukan penelitian dengan memasang helium yang dipasang di kepala beberapa partisipan. Beliau menemukan pola-pola medan magnet lemah di kepala seseorang selama 15-30 menit. Getaran frekuensi infrasonik yang didengar oleh partisipan percobaan sains tersebut turut menyebabkan ketidaknyamanannya. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa persepsi mengenai hantu baik saat merasakan kehadiran maupun melihat sesuatu penampakan berkaitan erat dengan sistem otak. Hal ini pula lah yang membuat pengalaman mistis orang-orang berbeda sesuai dengan pengalaman otaknya. Cukup di sini video kita hari ini, semoga bermanfaat. Apakah sudah terjawab penasarannya? Kok bisa ya di Amerika tidak ada pocong? Jika kalian suka videonya, boleh klik tombol like, dan jika tidak suka, boleh dislike. Sampai jumpa.